memahami hal yang berkaitan dengan jenazah, mari kita sederhanakan secara fikih. Yang penting nggak menyalahi fikih. Satu, masalah sholat, masalah memandikan. Orang banyak mempersepsikan mandi jenazah itu sakral, harus pakai kembang, harus pakai daun ini, harus pakai daun itu, harus pakai apa itu, lidah atau apa namanya, nggak ngerti. Ya kan, nggak usah pakai repot begitu. Adanya. Kalau sampean biasa mandi junub seminggu 7 kali misalnya, kalau maka seminggu 7 hari. Berarti kita udah ngerti cara memandikan jenazah. Mandi junub itu sama persis dengan mandi jenazah. Cuma bedanya kita dimandikan, itu mandi sendiri. Atau jenazah dimandikan, kita mandi sendiri. Begitu kita mandi jenazah, mandi junub, kita bersihkan kotoran, ya kan? Kita wudhu, udah kita guyur, selesai. Jangan sampai nungguin ambil berjam-jam, apalagi sampai semalaman. Udah kita ada yang memandikan anak-anaknya, keluarganya. Mandi jenazah itu sama persis dengan saling mandi junub. Gak ada yang beda. Bedanya apa? Sampai kalau mandi junub pakai sampo nggak? Sampo itu jenazah. Sampai kalau mandi junub pakai sabun nggak? Sabun itu jenazah. Sampai kalau mandi junub sikat gigi dulu nggak? Bersih itu giginya, bersihin perutnya, sama persis, gak ada beda. Sama. Jangan sampai kita menganggap tuh harus begini, harus begitu, sehingga orang gak berani untuk memandikan jenazah. Keliru itu. Kita sebagai anak-anaknya, sebagai keluarganya, bismillah, udah orang mandiin aja sendiri. Udah botok gitu kan, kamar mandi, udah diguyur pakai sabun, asal pelan-pelan. Sakitnya sakaratul maut luar biasa. Makanya kalau orang dulu ngajar kita dengan cara pelan, jangan gosok-gosok, jangan. Kita aja kalau ada bekas-bekas luka kan pelan-pelan. Bayangannya begitu aja. Begitu. Ada berapa anaknya angkat kamar mandiin malam-malam. Paling kalau siang. Mandi asal rata ya udah cukup. Kemudian kalau mau nungguin dikafanin silakan, nggak bisa, nggak masalah. Itu pakai kain sholatkan. Tidak harus dikafanin dulu secara pikirnya. Coba kalau kita masing-masing kerja, bisa nggak nyuratin jenazah kalau ada undangannya nanti sudah jam 12? Bisa nggak? Kalau kerjanya dekat, kalau kerjanya jauh, saya. Maka kemarin saya mencontohkan waktu bapak saya meninggal, ibu saya meninggal. Teman-teman datang sholatin. Ayo sholatin ke dia. Yang penting bikin 3 baris. Apa yang bisa meringankan jenazah kita lakukan. Jangan sampai nungguin banyak dibawa ke musola. Memang bagus, tapi masalahnya kondisi lingkungan nggak memungkinkan. Kalau orang yang di kampung semuanya nggak kerja sih nggak masalah. Orang kerjanya di Cakung, ada yang kerja di Jakarta, atau di mana, kita tahu sikot. Tahu sikot. Nggak masalah, sendiri barang sendiri nggak masalah, cuma yang bagus nungguin kira-kira 3 baris. 3 baris sopnya. Pak, saya mau berangkat langsung, sholat dulu, diminta sholat dulu. Meringankan jenazah. Meringankan, tidak harus jamaah, sendiri juga nggak masalah. Ini juga nggak masalah. Ini penting para sekali biar fikihnya paham maksud saya. Karena kita kadang ketemu dengan orang-orang yang sehebat memandikan jenazah itu seakan-akan kerjanya hanya dia yang bisa gitu kan. Yang lain juga bisa. Padahal mandi sama mandi junub. Mandi wajib ada berapa? Mandi wajib ada berapa? Ada 6. Urujul mandi iladul khasyafa fil farji wal haidi wal nifasi wal wiladati wal maut. Sama persis, gak ada bedanya. Cuman bedanya dimandikan. Itu aja. Kita kalau mandi kayak gini wangi gak sih Pak? Wangi ada sabun wangi, sama jenazah juga. Tidak harus ada kembang, tidak harus daun pandan, tidak usah repot-repot. Masalahnya itu dari penghalang kita nggak berani, itu masalahnya.
daripada dulu ya dari itu nggak usah, langsung mandikan saja. Mungkin bersih. Kita ada sendiri keluarganya, anak-anaknya, keluarganya, Limbang sholat. ya kan? Tujuannya supaya malam itu jasad orang tua kita, keluarga kita, saudara kita itu dalam kondisi suci. Dia baca Quran, kita sholat jenazah nggak ada ya, cukup sekali ya sholat jenazah itu nggak ada. Ya ada itu baik pulang. Ini penting teman-teman sekalian terkait dengan fikih. Sekecil apapun yang bisa meringankan, maka ringankan. Bayangannya itu adalah orang yang sedang cengat-cengat. Kita baca Yasin, baca Waqi'ah, baca Tabarok, baca Quran, tahlil dan lain-lain. Apa yang kita lakukan? Nah, ini yang penting disampaikan sebelumnya terkait dengan memandikan jenazah. Nah sekarang kalau mengkafankan kayak apa sih sebenarnya kafankan itu? Bungkus. Kafan kayak sampai pakai baju. Sampai pakai celana dalam enggak? Pakai, misalkan jalan di atas celana dalam ada apanya? Kaos. Sarung. Di atasnya ada apa itu? Baju sama. Sama persis. Cuman kalau perempuan ditambahin dua, gamis sama kerudung. Itu. Udah kalau memang ribet-ribet yang penting dibungkus saja, ikat lagi ikat. Nggak usah takut salah, nggak usah. Namanya ketutup, sama kayak sambil pakai baju. Iya. Tidak harus kayak kafan yang mahal, pakai baju yang biasa untuk sholat nggak masalah. Apalagi udah pernah haji, udah pernah umroh, pakai kayak ihramnya buat bungkus. Nggak usah malu dan jangan sedikit lebay. Kalau kemarin waktu sehat mah nggak peduli gitu kan, begitu mau nyetor sibuk, kayu dia harus cover. Nggak tutup itu kayu cover. Baik, begitu harus kuburannya pakai ambulan yang baru. Gede. Itu terjadi masalahnya dengan terakhir. Kita tidak boleh begitu, justru kita peduli kepada saudara kita, pada kepada orang tua kita saat masih hidup. Ada apa-apa coba sedikit. Udah meninggal, maka kamar yang biasa aja, yang biasa dipakai pernah lebih bagus. Menurut Sayyidina Umar bin Khattab ada fikihnya, ada fikihnya. Memang yang bagus putih, cuman lebih bagus lagi kalau yang biasa dipakai untuk ibadah.